Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Tutun dalam Belajar IPA Mudah. Kali ini, Miss Tutun ingin menyampaikan tentang teknologi reproduksi. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan tujuan teknologi reproduksi. 2. Menjelaskan jenis-jenis teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, memahami teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Teknologi reproduksi ada 6 macam. 1. Hidroponik. 2. Vertikultur. 3. Kultur jaringan. 4. Inseminasi buatan. 5. Cloning. Yang keenam, fertilisasi in vitro. Ada 2 tujuan teknologi reproduksi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan makanan yang lebih baik. Yang kedua, menjaga keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Hidroponik, vertikultur, kultur jaringan. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan tanpa menggunakan tanah. Penanaman menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air atau tambahan medium tak larut dalam air seperti kerikil, arang, sekam, spons. Contoh tumbuhan yang bisa menggunakan teknik hidroponik yaitu sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada. Komponen hidroponik yang pasti harus ada air, cahaya, oksigen, dan nutrisi. Itu semua adalah komponen-komponen untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk vertikultur, ini adalah teknik budidaya tumbuhan dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah tanaman pada lahan yang terbatas atau sempit. Kemudian untuk jenis tumbuhan yang dibudidayakan, sayuran seperti sayuran seledri, sawi, buncis, kangkung, bayam, pokcoy, dan selada. Untuk kultur jaringan tumbuhan adalah perbanyakan tumbuhan dengan mengambil satu sel atau jaringan untuk ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium dengan menggunakan nutrisi seperti garam anorganik, sumber karbon, vitamin, zat pengatur tumbuh, dan pelengkap organik. Untuk totipotensi, untuk pada kultur jaringan pada tumbuhan, ini bisa digambarkan dengan gambar berikut. Yang pertama adalah, contohnya adalah tumbuhan wortel. Nanti kita potong melintang. Nah, nanti akan kita tanamkan ke sebuah explant. Nah, di situ sel akan dimasukkan ke cawan Petri. Cawan Petri ini adalah suatu media yang disiapkan untuk sebagai pengganti medium yang kondisinya steril, yang banyak mengandung nutrisi. Nah, di situ untuk explant yang sudah ditanamkan,
akan membentuk kalus. Nah, nanti dipindahkan ke medium pertumbuhan. Di situ ada plantet, di mana nanti akar tumbuhan dalam waktu 4-8 minggu akan tumbuh akar tumbuhan wortel. Setelah itu akan dipindahkan lagi ke medium tanah. Nah, ini akan menjadi individu baru yang bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang tentu saja kualitasnya dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian ada inseminasi buatan. Ini adalah istilah dari kawin suntik, merupakan proses memasukkan cairan sperma, contoh dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi pada sapi betina dengan menggunakan alat yang berupa suntikan ke dalam saluran reproduksi sapi betina. Tujuan inseminasi buatan yaitu 1. Mencegah penularan penyakit kelamin pada hewan yang hendak dikawinkan. Yang kedua, meningkatkan mutu genetik hewan ternak yang akan lahir. Yang ketiga, menaikkan angka kelahiran dengan waktu yang teratur dan singkat. Yang keempat, tidak perlu mendatangkan hewan jantan unggul. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi pejantan unggul dengan cakupan yang lebih luas dan masa yang lebih panjang atau lama. Yang keenam, dapat menghemat biaya yang digunakan untuk memelihara hewan jantan yang unggul. Yang terakhir, mencegah terjadinya insiden pada saat perkawinan berlangsung yang dikarenakan badan jantan yang jauh lebih besar dibanding betinanya. Cloning. Cloning merupakan proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut mampu berkembang biak. Setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina. Anak yang dihasilkan akan sangat mirip sekali dengan induk yang diambil inti somatisnya. Untuk penggambaran proses cloning bisa dilihat gambarnya. Ada seekor domba. Nanti akan diambil kelenjar mamai dari domba betina lain. Kemudian nukleusnya nanti didonor. Kemudian 2 sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, di situ kemudian ada juga domba lainnya, yaitu domba betina. Nanti diambil juga sel telurnya. Nah, mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Nanti 2 sel itu nanti disatukan, bertemu tadi dengan yang nukleus donor. Untuk sel telur mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Sel yang disatukan itu mulai membelah, kemudian membentuk embrio. Embrio kemudian dimasukkan ke dalam uterus domba. Dan nanti embrio berkembang menjadi seekor domba doli. Dan nanti akan dilahirkan berupa domba cloning. Tujuan cloning yang pertama, untuk melestarikan hewan langka agar terus lestari. Yang kedua, untuk mendapatkan jenis spesies baru yang bebas dari penyakit turunan. Yang ketiga, untuk mempertahankan mutu indukan unggul. Nah, ini ada contoh beberapa hewan hasil cloning. Ada domba doli, kucing garlic, kuda Promotea, dan anjing Snoopy. Fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro sering kita dengar dengan istilah bayi tabung.
Ini merupakan proses mempertemukan sperma dengan sel telur di luar tubuh dari induknya. Hal ini dilakukan karena sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Nah, setelah terjadinya pembuahan, kemudian embrio akan dimasukkan ke dalam rahim hewan betina.